Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba mengucapkan satu qaul, satu ucapan, baik satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat, melainkan pasti ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah bernama Raqib dan Atid. Mereka akan mencatat ucapan hamba tersebut. Selama hamba tadi adalah sudah mukallaf, okay? Sudah mukallaf artinya dia baligh dan berakal. Ucapan bahkan dikatakan oleh para ulama itu, bahkan ucapan rintihan ketika misal kita sedang sakit ya, terus merintih kesakitan, aduh, nah itu juga dicatat oleh malaikat yang bernama tadi Raqib Atid. Nah, ini mungkin perlu diluruskan sebagian cerita yang tidak benar ya, mengatakan katanya napa? Raqib ada bertengger di pundak kanan, Atid ada bertengger di pundak kiri. Niku tidak benar nggih. Jadi wallahu a'lam ada di sebelah mananya, cuman Raqib Atid itu senantiasa membersamai hamba-hamba tersebut ya, untuk diperintahkan oleh Allah mencatat amal baik atau amal buruk, termasuk diantaranya yang dicatat adalah ucapannya. Nah, bahkan disampaikan apa? Rintihan orang yang sakit itu juga dicatat. Artinya napa? Coba kita pikir sama-sama, okay? Kita gunakan nikmat akal yang Allah berikan ini untuk akalnya berpikir, diangan-angan apakah nanti ketika yaumul hisab, ketika hari pembalasan ya, hari ditampakkan catatan amal, hari ditampakkan hari pertanggungjawaban itu akan ditampakkan amal-amal, termasuk diantaranya ucapan-ucapan buruk misal ya, ucapan-ucapan kotor misal, bahkan ucapan-ucapan kekufuran misal yang diucapkan, yang pernah diamalkan seorang hamba ketika masih hidup di dunianya. Coba kita angan-angan, apakah nanti kita akan bahagia ketika nanti yaumul hisab, yaumul jaza ya, hari ditampakkan kembali amal perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Nah, kalau kita semasa hidup di dunianya tidak menjaga lisan kita, yang terucap adalah kalimat-kalimat yang enggak genah ya, ya naudzubillah, apalagi sampai terucap kalimat-kalimat kufur. Nah, yang parah lagi dia enggak ngerti kalau yang dia ucapkan adalah termasuk kata kekufuran yang menyebabkan kemurtadan. Itu lebih gawat lagi nggih. Nah, kalau kita pikir akal kita masih waras ya, mestinya enggak akan merasa bahagia ya, enggak akan merasa senang jika dibongkar ya, dibongkar kamu dulu waktu hidup di dunia ngucapnya buruk begini, kamu ketika hidup di dunia ngucapnya sembarangan begini. Nah, itu nanti dibongkar amal-amal buruknya, termasuk ucapan itu juga nanti bakal disampaikan ya, bakal dibongkar ya, diwelehno bahasa Jawane. Nah, itu tentu akal yang masih waras, akal yang masih sehat akan merasa sedih, akan merasa tidak suka ya, akan merasa tidak bahagia jika dibongkar seperti itu. Itu di akhirat. Nah, di dunianya masih ada kesempatan kita untuk koreksi, untuk muhasabah, introspeksi. Oh, kalau nanti di akhirat ada yaumul hisab dan saya tidak akan senang jika dibongkar, diwelehno seperti itu, maka mumpung masih ada kesempatan di dunia, lisan saya tak jogolah gitu ya.
lisan kita, ya mari kita jaga, jangan sampai sembarangan mengucapkan, okay? Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk, terutama kita jaga jangan sampai terucap kata-kata yang menyebabkan kekufuran atau kemurtadan.